Aku mengira ini hanya plastik sampah titipan kuli bangunan biasa. Tapi begitu aku membukanya di rumah, seluruh badanku mendadak gemetar. Bayangkan, di hari pemakaman ayahmu yang miskin, seorang kuli bangunan datang membawa plastik hitam berisi uang 1 miliar rupiah. Aris mengira ini mujizat untuk melunasi hutangnya. Tapi di dalamnya ada surat wasiat yang mengerikan. Uang ini hasil khianatku 20 tahun lalu. Kembalikan, atau kau akan mewarisi nerakaku. Kini Aris terjepit. Pilih membayar hutang dan menyelamatkan keluarganya dari penggusuran, atau jujur tapi kehilangan segalanya. Simak rahasia besar di balik uang haram ini. Aris menatap plastik hitam itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, tumpukan uang 1 miliar rupiah tampak seperti jawaban atas doa-doanya yang terlilit hutang ribuan hari. Namun, surat wasiat sang ayah justru menghancurkan harapannya. Uang ini milik orang lain yang dikhianati 20 tahun lalu. Sebelum kita bedah dilema Aris, dukung channel ini dengan klik subscribe dan like agar pesan kejujuran ini sampai ke lebih banyak orang. Mari kita lihat apakah Aris akan memilih harta atau surga. Ruang tamu itu terasa sangat sempit, sesempit napas Aris yang memburu. Di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk, sebuah kantong plastik hitam berlumuran tanah berdiri dengan angkuh. Baunya lembab, bau tanah kuburan yang masih segar. Namun isinya adalah sesuatu yang bisa mengubah hidup siapapun dalam sekejap. Dengan tangan yang masih gemetar sisa gempa batin di pemakaman tadi, Aris merobek plastik itu. Dek, jantungnya seakan berhenti berdetak. Tumpukan uang kertas merah, pecahan 100.000 rupiah, tertata rapi diikat karet gelang yang sudah mengeras. 1 miliar rupiah. Bagi Aris, yang selama 3 tahun ini tidur dengan mimpi buruk dikejar penagih hutang, uang ini adalah oase di tengah padang pasir. Dia terbayang wajah istrinya yang setiap malam menangis karena takut rumah satu-satunya ini disita bank. Dia terbayang anak perempuannya yang sebentar lagi putus sekolah. Namun, di sela-sela tumpukan uang itu, terselip sebuah amplop coklat kusam. Aris membukanya dan menemukan tulisan tangan ayahnya yang gemetar, seolah ditulis di detik-detik terakhir napasnya. Aris, anakku, jika kau membaca ini berarti aku sudah menghadap Sang Khalik. Ketahuilah, ayahmu bukan orang suci. Uang 1 miliar ini adalah lubang hitam dalam hidupku. 20 tahun lalu aku mengkhianati sahabat terbaikku, Yusuf. Aku membiarkan dia menanggung tuduhan penggelapan uang yang sebenarnya adalah kelalaianku. Dia kehilangan segalanya, pekerjaan, nama baik, bahkan keluarganya hancur karena fitnah itu. Aku menyembunyikan uang ini karena takut dipenjara. Tapi ketahuilah, setiap rupiahnya terasa seperti api neraka di tanganku. Aris, jangan warisi api ini. Cari Yusuf, kembalikan haknya secara utuh. Atau, simpanlah uang ini tapi bersiaplah memikul beban dosa yang takkan pernah lunas hingga hari kiamat. Tepat saat Aris selesai membaca, pintu depan terbuka. Istrinya Sarah masuk dengan mata sembab. Begitu melihat gunungan uang di atas meja, dia jatuh terduduk menangis histeris sambil memeluk kaki Aris. "Mas, Allah mendengar doa kita. Kita selamat, Mas. Besok kita bayar bank, kita tidak akan diusir." Aris mematung. Surat di tangan kirinya terasa membakar kulitnya. Sementara tangisan syukur istrinya merobek logikanya. Di satu sisi ada kehormatan keluarga dan perintah agama untuk jujur. Di sisi lain ada realita pahit kemiskinan yang siap menelan mereka bulat-bulat. Aris tahu, keputusan yang diambilnya malam ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang kemana arah kakinya akan melangkah, menuju pintu taubat atau semakin dalam ke jurang kehancuran. Malam itu, Aris tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali dia menatap tumpukan uang di dalam plastik hitam itu,
Dia seolah melihat api yang berkobar, persis seperti peringatan dalam surat wasiat ayahnya. Namun, setiap kali dia melihat wajah lelah istrinya yang tertidur sambil memeluk foto keluarga mereka yang hampir disita bank, hatinya goyah. "Hanya sedikit saja Tuhan, bukankah Engkau Maha Pengampun?" bisiknya pada kegelapan. Namun suara hati kecilnya berteriak lebih keras. Harta haram takkan pernah menjadi obat bagi kemiskinan. Pagi harinya, dengan langkah berat dan dada sesak, Aris memutuskan untuk mencari alamat yang tertera di balik surat coklat kusam itu. Sebuah alamat di pinggiran kota, area yang bahkan tidak terdeteksi dengan jelas di peta digital. Dia memacu motor tuanya melewati jalanan berlubang, meninggalkan kebisingan kota menuju sebuah perkampungan kumuh di bantaran sungai yang bau sampahnya menyengat hingga ke tenggorokan. "Permisi, apakah benar ini rumah Pak Yusuf?" tanya Aris kepada seorang pria tua yang sedang memilah rongsokan. Pria itu menunjuk ke sebuah gubuk yang lebih mirip kandang ternak daripada tempat tinggal manusia. Dindingnya hanya susunan kardus dan seng berkarat yang ditambal sulam dengan plastik bekas. Di sana, Aris melihat pemandangan yang menghancurkan egonya. Seorang pria tua dengan kaki yang pincang sedang berusaha menyuapi seorang wanita lumpuh di atas dipan bambu. Pria itu adalah Yusuf. Wajahnya yang dulu gagah dalam foto lama bersama ayahnya, kini telah layu, dipenuhi kerutan penderitaan yang tak berkesudahan. "Siapa kau, anak muda?" tanya Yusuf dengan suara serak namun tenang. Aris terdiam seribu bahasa. Dia melihat sekeliling gubuk itu. Tak ada televisi, tak ada kasur empuk, bahkan untuk makan pun mereka tampak kesulitan. Aris teringat kata-kata ayahnya, "Dia kehilangan segalanya karena fitnahku." Ternyata fitnah itu bukan hanya menghancurkan karir Yusuf, tapi merampas martabat dan masa depan keluarganya. Anak-anak Yusuf kabarnya pergi merantau dan tak pernah kembali karena malu memiliki ayah yang dicap sebagai pencuri. Saya anak dari kawan lama Bapak," jawab Aris terbata-bata. Tangannya meraba tas ransel yang berisi plastik hitam itu. Berat 1 miliar rupiah itu kini terasa seperti ribuan ton batu yang menghimpit pundaknya. Di depannya adalah korban ketidakadilan yang dilakukan darah dagingnya sendiri. Saat itu juga, Aris menyadari satu hal yang mengerikan. Jika dia menggunakan uang ini untuk membayar hutang banknya, maka dia sedang membangun istananya di atas puing-puing penderitaan orang suci ini. Dia berdiri di persimpangan maut, menjadi pahlawan bagi istrinya dengan uang curian, atau menjadi manusia hina yang tega membiarkan Yusuf mati dalam kemeleratan demi ego pribadinya. Udara di gubuk itu terasa makin menipis. Aris merasakan keringat dingin mengucur deras. Di luar, suara mesin alat berat mulai terdengar lamat-lamaut, tanda bahwa penggusuran lahan di sekitar sana akan segera dimulai. Waktu Aris tidak banyak. Kejujuran ini bukan lagi sekadar pilihan, tapi ujian akhir dari Tuhan untuk menentukan apakah dia manusia atau iblis berbaju manusia. Aris berdiri mematung di ambang pintu gubuk Pak Yusuf yang reot. Tangannya sudah mencengkram erat tali tas ranselnya, siap untuk menyerahkan beban dosa ayahnya. Namun, tepat sebelum dia melangkah masuk, sebuah mobil taksi berhenti mendadak di ujung gang. Seorang wanita keluar dengan napas terengah-engah, wajahnya pucat pasi, matanya merah karena tangis yang belum kering. Itu Sarah, istrinya. "Mas, tunggu!" teriak Sarah. Suaranya memecah keheningan bantaran sungai. Dia berlari mendekat, lalu mencengkram lengan Aris dengan kuku-kuku yang gemetar. "Apa yang kau lakukan? Kau gila! Kau benar-benar ingin menyerahkan satu-satunya harapan kita pada orang asing ini." Aris menatap istrinya dengan tatapan kosong. "Sarah, ini bukan uang kita. Ini milik Pak Yusuf. Ayahku mencurinya, Sarah. Kita tidak bisa membangun masa depan di atas api neraka." "Api neraka apa, Mas?" Sarah berteriak setengah berbisik, takut terdengar orang di dalam gubuk. "Anakmu tadi, Siva, menelpon. Pihak sekolah bilang dia tidak bisa ikut ujian kalau tunggakan 6 bulan tidak dibayar hari ini. Dan rumah kita,
Orang bank baru saja datang menempelkan stiker penyitaan. Kau ingin kita tidur di kolong jembatan seperti orang ini? Sarah menunjuk ke arah gubuk Pak Yusuf dengan hina. Di saat itulah, syaiton membisikkan logika yang sangat masuk akal di telinga Aris. Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Ambil saja 100 juta untuk melunasi hutang rumah dan sekolah anakmu. Pak Yusuf tidak tahu berapa jumlah aslinya. 900 juta sudah lebih dari cukup untuk membuatnya kaya mendadak. Kau menyelamatkan keluargamu dan kau tetap membantu orang ini. Bukankah itu solusi yang adil? Pikiran Aris mulai goyah. Dia melihat Pak Yusuf di dalam gubuk sedang bertabuk-tabuk hebat, berusaha meminum air dari gelas plastik kusam. Dia membayangkan wajah anaknya yang menangis karena malu di sekolah. Dia membayangkan barang-barang rumahnya dilempar ke jalanan oleh petugas bank. Ego sebagai kepala keluarga mulai mengalahkan hati nuraninya. "Mas, tolong," Sarah memohon. Air matanya membasahi jaket Aris. "Ambil sedikit saja, hanya sedikit untuk menyambung nyawa kita. Setelah itu kita bertaubat, kita sedekah lebih banyak nanti kalau sudah sukses. Allah pasti paham posisi kita, Mas. Kita sedang darurat." Aris menunduk, menatap tas ransel di pelukannya. Uang 1 miliar itu seolah berbisik, menjanjikan kasur empuk, pendidikan yang layak, dan senyum istrinya yang hilang. Di sisi lain, bayangan ayahnya yang memohon dalam surat itu seolah memudar, kalah oleh kenyataan pahit di depan mata. Dunia seakan melambat. Aris merasakan tangannya bergerak perlahan membuka resleting tas itu. Dia hanya perlu mengambil 1 ikat, hanya 10% dari total uang itu, dan semua masalah dunianya selesai. Namun, di tengah keraguan yang memuncak, suara azan zuhur berkumandang dari musola kecil di seberang sungai. Suaranya serak, namun kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menghantam dada Aris seperti godam. Apakah benar Allah benar-benar Maha Besar di hatinya? Ataukah uang 1 miliar ini yang lebih besar? Apakah dia lebih takut pada kemiskinan dunia atau kemiskinan di akhirat? Pertempuran di dalam dada Aris mencapai puncaknya. 1 langkah lagi, dia akan menjadi penyelamat keluarganya sebagai pencuri atau menjadi penghancur keluarganya sebagai orang jujur. Tangan Sarah masih mencengkram erat jaket Aris. Kuku-kukunya memutih karena tekanan. "Jangan, Mas. Pikirkan Sifah. Pikirkan rumah kita," bisiknya dengan suara yang pecah. Namun gema azan duhur itu seolah memberikan kekuatan supranatural pada kaki Aris. Dengan 1 sentakan pelan namun tegas, dia melepaskan pegangan istrinya. Dia melangkah masuk ke dalam gubuk yang pengap itu, meninggalkan Sarah yang jatuh terduduk di atas tanah becek, menangis terseduh-seduh meratapi nasib yang dia anggap hancur. "Pak Yusuf," suara Aris bergetar. Dia meletakkan tas ransel itu di atas meja kayu yang sudah lapuk, tepat di samping gelas plastik kusam milik sang orang tua. Pak Yusuf berhenti menyuapi istrinya. Dia menoleh, matanya yang mulai katarak menatap Aris dengan ketenangan yang menghujam jantung. "Ada apa, Nak? Wajahmu seperti orang yang sedang memikul gunung." Aris berlutut. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Dia membuka resleting tas itu lebar-lebar. Tumpukan uang merah 1 miliar rupiah itu seolah bersinar di tengah kegelapan gubuk yang suram. "Pak, saya adalah anak dari almarhum Pak Subroto. Saya datang bukan untuk memberi santunan, tapi untuk mengembalikan hak Bapak yang telah dicuri ayah saya selama 20 tahun. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara gemericik air sungai yang kotor di bawah lantai panggung gubuk itu. Aris kemudian menceritakan semuanya. Dia membacakan isi surat wasiat ayahnya kata demi kata. Dia mengaku betapa ayahnya telah membiarkan Pak Yusuf difitnah, dipenjara, dan dimiskinkan demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Aris tidak menutupi apapun, termasuk fakta bahwa dia hampir saja mengambil sebagian uang itu untuk membayar hutang pribadinya. "Saya siap jika Bapak ingin melaporkan saya ke polisi. Saya siap jika saya harus dipenjara menggantikan dosa ayah saya. Ambil uang ini, Pak. Ini milik Bapak secara utuh. 1 rupiah pun tidak saya sentuh," ucap Aris sambil menundukkan kepala sedalam-dalamnya ke lantai tanah. Aris menunggu kemarahan. Dia menunggu Pak Yusuf akan berteriak, memaki, atau meludahi wajahnya
sebagai balasan atas 2 dekade penderitaan yang tak adil. Namun yang terjadi justru di luar nalar manusia. Pak Yusuf meletakkan piring makannya perlahan. Dia menghela napas panjang, bukan napas kemarahan, melainkan napas kelegaan yang amat dalam. Tangan Pak Yusuf yang kasar dan bergetar menyentuh bahu Aris. "Berdirilah nak, jangan bersujud pada manusia." "Tapi Pak, ayah saya menghancurkan hidup Bapak." Aris terisak. 20 tahun aku berdoa pada Allah, ucap Pak Yusuf dengan suara yang sangat tenang, hampir seperti bisikan malaikat. Aku tidak meminta uang ini kembali. Aku hanya meminta agar Allah membersihkan namaku di hadapannya. Dan hari ini, melalui kejujuranmu, Allah mengabulkan doa itu. Aku sudah memaafkan ayahmu sejak tahun pertama aku di penjara. Jika aku menyimpan dendam, maka akulah yang akan mati dalam penjara hatiku sendiri. Pak Yusuf menatap tumpukan uang itu tanpa sedikit pun binar keserakahan di matanya. Baginya, 1 miliar rupiah itu hanyalah kertas warna-warni yang datang terlambat. Keajaiban yang sesungguhnya bukanlah pada uangnya, melainkan pada keberanian Aris untuk jujur di saat dia sangat membutuhkan uang tersebut. Aris terpana. Dia melihat seorang pria yang kehilangan segalanya, namun memiliki kekayaan batin yang tak sanggup dibeli dengan 1 miliar rupiah pun. Di dalam gubuk reot itu, Aris merasa dialah yang sebenarnya miskin, dan Pak Yusuflah sang jutawan yang sesungguhnya. Aris masih tertunduk di lantai tanah. Bahunya berguncang karena sisa tangis yang belum reda. Di luar, Sarah masih terduduk lemas, menatap nanar ke arah sungai, merasa masa depan mereka baru saja hanyut bersama kejujuran suaminya. Namun, di dalam gubuk itu, sebuah keajaiban yang lebih besar dari sekadar uang 1 miliar sedang terjadi. Pak Yusuf menggeser tas berisi uang itu menjauh darinya. "Nak Aris, dengarkan aku baik-baik," ucapnya sambil menatap Aris dengan mata yang kini berkaca-kaca namun jernih. "Uang ini sudah terlalu lama mengendap dalam kegelapan. Bagiku, uang ini adalah sisa-sisa luka lama. Aku tidak ingin sisa hidupku yang singkat ini dihabiskan dengan menghitung lembaran yang pernah menghancurkan persahabatanku dengan ayahmu." Aris mendongak, bingung. "Maksud Bapak?" "Gunakan uang ini untuk membangun panti asuhan atau madrasah atas nama ayahmu dan namaku. Biarkan itu menjadi amal jariah yang menghapus dosa masa lalunya. Aku sudah cukup bahagia melihatmu datang ke sini dengan kejujuran. Itu adalah bayaran yang jauh lebih mahal dari 1 miliar manapun." Tepat saat Aris hendak memprotes, suara deru mobil mewah terdengar berhenti di depan gang sempit itu. Beberapa pria berseragam rapi dengan membawa koper dan gulungan kertas besar masuk ke dalam gubuk. Mereka adalah perwakilan dari perusahaan pengembang nasional dan petugas dinas tata kota. "Selamat siang, Pak Yusuf," ucap salah satu pria itu dengan sopan. "Kami datang untuk menindaklanjuti surat keputusan yang dikirimkan minggu lalu, sehubungan dengan pembangunan mega proyek jalan tol dan kawasan bisnis terpadu. Lahan yang Bapak tempati ini beserta lahan di belakangnya ternyata adalah milik sah Bapak berdasarkan sertifikat tanah lama yang baru saja diverifikasi ulang oleh sistem pusat." Aris tertegun. Pak Yusuf hanya tersenyum tipis. Ternyata tanah yang selama ini dianggap kumuh dan tak berharga itu adalah kunci utama proyek pemerintah. Karena Pak Yusuf adalah pemilik sah yang sempat kehilangan haknya akibat kasus hukum masa lalu, pemerintah kini harus membayar ganti rugi yang nilainya fantastis. Sesuai dengan nilai appraisal terbaru, total ganti rugi untuk lahan Bapak adalah 5 miliar rupiah. Lanjut petugas itu. Pak Yusuf mengambil sertifikat itu, lalu tanpa ragu menyerahkannya kepada Aris. "Nah Aris, Allah tidak pernah tidur. Kau datang mengembalikan 1 miliar yang bukan hakmu, dan sekarang Allah mengirimkan 5 miliar sebagai gantinya melalui tanganku. Aku tidak punya ahli waris lain selain anak-anakku yang entah di mana. Uruslah ini. Bayar hutangmu,
ambil bagianmu sebagai upah karena telah menjaga amanah, dan sisanya bangunlah panti asuhan itu bersama istrimu. Sarah, yang tadinya menguping di balik pintu kayu, jatuh bersujud di ambang pintu. Dia menangis bukan lagi karena takut miskin, tapi karena malu telah meragukan kebesaran Allah. Aris memeluk kaki Pak Yusuf, menyadari bahwa ketika seseorang mengutamakan langit, maka bumi akan datang berlutut kepadanya. Skenario Allah jauh lebih indah daripada rencana manusia manapun. Kejujuran Aris hari itu tidak hanya menyelamatkan rumahnya, tapi juga menyelamatkan jiwa ayahnya dan mengangkat derajat Pak Yusuf di masa tuanya. Sahabat, kisah Aris dan Pak Yusuf adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa dunia ini hanyalah panggung ujian. Seringkali, Allah meletakkan solusi dari masalah kita di balik pintu yang bernama kejujuran. Aris hampir saja menukar surga dengan 1 miliar rupiah. Namun, saat dia memilih melepaskan harta haram itu karena takut kepada Allah, Allah justru mengembalikan dunia kepadanya dengan cara yang jauh lebih mulia. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Jangan pernah takut menjadi miskin karena jujur, karena tidak ada kemiskinan yang lebih nyata daripada mereka yang memiliki segalanya, namun kehilangan ketenangan batin. Jika kisah ini memberikan pelajaran berharga untuk Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Dukung kami untuk terus menebar kebaikan dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tekan tombol like jika Anda percaya bahwa kejujuran selalu membuahkan hasil manis, dan tulis amin di kolom komentar sebagai doa agar kita semua dijauhkan dari harta yang tidak berkah. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Satu share dari Anda bisa jadi adalah wasilah hidayah bagi orang lain. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.